Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir, Pak. Oke, kita masuk ke materi kita mengenai aset tetap. Sebelumnya kita lihat dulu RPS kita. Dari rencana pembelajaran semester kita dengan mata kuliah pengantar dan D2 di mata kuliah DPA 322, kita telah memasuki pertemuan ke-11, di mana pertemuan ini materinya membahas mengenai aset tetap, dan pertemuan ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 10 yang juga membahas aset tetap. Tetapi di pertemuan 10 yang kemarin kita telah membahas mengenai pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, dan mengenai biaya perolehan. Siapa yang ada yang tahu mengenai aset tetap? Ya, coba silakan. Definisi dari aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Baik. Setelah kita review, ternyata masih ingat mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita masuk materi selanjutnya. Apa dari capaian pembelajaran dari materi yang ke-11 temuan 11 ini? Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan pilihan metode penyusunan aset tetap yang tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penilaian aset tetap tersebut. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa mampu pelaporan aset tetap tersebut. Sebelum kita masuk ke metode penyusunan, kita mengetahui dulu apa saja faktor-faktor penentuan besarnya penyusunan tersebut. Yang pertama kali itu adalah biaya perolehan. Siapa yang tahu mengenai biaya perolehan? Ya, silakan. Biaya perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut yang siap digunakan untuk dioperasikan. Ya, betul. Jadi biaya perolehan adalah seluruh biaya yang kita kumpulkan untuk agar aset tetap tersebut dapat dioperasikan atau digunakan. Berikutnya, faktor berikutnya adalah mengenai nilai residu atau nilai sisa. Biasanya nilai residu ini ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan. Berapa sih nilai sisa dari aset tersebut pada akhir masa pemakaian? Dan yang ketiga yaitu mengenai masa manfaat. Masa manfaat ini juga biasanya manajemen perusahaan sudah menentukan berapa sih masa manfaat yang tepat untuk aset tetap A, aset tetap B, aset tetap D. Dalam undang-undang perpajakan juga ada yang menentukan bahwa aset tetap itu dibagi dalam 4 golongan. Golongan 1, golongan 2, 3, dan 4. Selanjutnya mengenai metode penyusunan aset tetap. Kita ketahui metode yang pertama adalah metode garis lurus. Merupakan metode yang setiap tahunnya beban penyusunannya selalu sama, tidak ada perubahan. Dan metode ini merupakan metode yang paling disukai mahasiswa apabila dikeluarkan soal dalam ujian. Sudah paham semua rasanya. Berikutnya adalah metode saldo menurun. Seperti namanya, metode saldo menurun. Setiap tahunnya beban penyusunannya akan selalu menurun dan menurun terus. Makanya namanya metode saldo menurun. Yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini berdasarkan berapa jumlah angka tahunnya dalam aset tetap tersebut. Dan yang terakhir adalah metode jumlah unit produksi. Ditentukan berapa besarnya berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Kita masuk ke metode yang pertama yaitu mengenai metode garis lurus, di mana beban penyusunan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Jadi 3 faktor yang penentuan tadi termasuk semua kan? Yang pertama adalah biaya perolehan, nilai residu, dan masa manfaat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di mana contoh soalnya itu? Pada tanggal 2 Januari 2018
PT Karya membeli sebuah bangunan. Bangunan tersebut senilai sebesar 150 juta dan diperkirakan dapat digunakan selama 10 tahun. Perkiraan nilai residunya sebesar 5 juta. Dari soal tersebut, hitungan besar penyusutannya pada tahun 2018 dan buat jurnal. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Cara menjawabnya menggunakan rumus tadi ya, di mana dia perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa. Sudah dapat jawabannya? Dapat. Berapa jawabannya? 400.500. Ya betul. Sesuai dengan perhitungan beban penyusutan, di mana beban penyusutan adalah 150 juta dikurangi 5 juta dibagi 10. Hasilnya adalah 14.500.000 per tahun. Dan dengan jurnal beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 14.500.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bagaimana kalau pembelian aset tersebut di pertengahan tahun? Baik, pertanyaan bagus. Ini kita ketahui bahwa pembelian aset di tahun yaitu tanggal 2 Januari 2018. Jadi kita melakukan penyusutan adalah selama 1 tahun. Apabila kita melakukan pembelian di pertengahan tahun, seandainya misal tanggal 2 Juli, berarti yang kita gunakan adalah dari tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Desember. Ada berapa bulan? 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti hasil ini 14.500.000 dikalikan dengan 6 dibagi 12. Ya betul. Oke. Untuk materi mengenai metode garis lurus kalian sudah paham. Selanjutnya yaitu kita untuk pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan latihan tentang aset tetap pada buku soal 5.2 dan soal 5.4. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yulianti dari D3 Akuntansi. Saya di sini akan memaparkan tentang dosen kita itu Pak Freddy. Di sini saya sangat senang mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi karena perkuliahan dengan Pak Freddy saya dapat memahami dengan baik. Cara mengajar Bapak tersebut juga mudah dimengerti dan saya mudah memahami dan terutama lebih menyenangkan. Pelaksanaan perkuliahan juga dilaksanakan dengan sesuai jadwal dan tepat waktu. Terima kasih.